ngajak main, anakku lagi duduk, tiba-tiba musang ini ngedeketin terus kakinya Courage itu diterkam ya, digigit gitu, dan si rahangnya itu ngelok gitu. Jadi bukan digigit habis itu dilepas, digigitnya ya few minutes lah gitu, cukup ada dia nancep gitu terus nggak dilepas lagi. Nah sama yang punya juga udah diusahakan untuk yang biasanya kan dia emang kadang-kadang yang punya juga suka main-main, tapi gigit-gigit cuma gigit bercanda, bukan gigit bener-beneran gitu. Udah diusahakan untuk supaya dia nyopotin gigitan, diomelin apa segala macem lah gitu. Nggak copot juga. Anakku kan udah teriak-teriak kan gitu. Aku sih nggak di sana. Jadi nggak tahu kondisi, cuma diceritain sama Mbak yang lihat. Mbak juga panik gitu, suster juga panik gitu. Setelah itu Courage belum nangis sih gitu ya. Setelah akhirnya nggak tahu hidungnya dipencet apa gimana, pokoknya supaya dia tuh nggak bisa apa supaya ngebuka gitu mulutnya. Akhirnya copotin kaki anakku itu. Courage-nya tuh mungkin masih shock gitu. Jadi dia nggak terlalu nangis tapi nggak yang wow gitu, nggak, tapi dia teriak gitu. Nah malam itu aku paksa untuk ke IGD untuk dibersihin karena takutnya kalau rabies sih mungkin enggak ya jam bayi, tapi karena ini kan musang memang betul-betul diperhatiin gitu. Orang makannya aja tuh dia blueberry, terus madunya juga madu yang impor gitu, pokoknya disayang banget ya gitu. Dan si musang ini tidak pernah menyerang sebelumnya, ya paling dia memang makin dia besar kita kadang-kadang nggak berani deket-deket gitu, beda sama anjing kan memang gitu, tapi nggak pernah kita lagi diem terus di attack tuh nggak pernah gitu. Jadi baru ini gitu, jadi aku juga nggak tahu sih penyebabnya, mungkin tadi aku bilang ada 2 possibilities itu gitu. Nah dibersihin lukanya, cuma anakku itu sampai sekarang masih demam. Kemarin demamnya lumayan tinggi gitu, jadi demam naik turun gitu deh, dikasih antibiotik segala macem. Kalau besok minta menjabai, mudah-mudahan ya Tuhan hari ini, karena kemarin tuh dikasih antibiotik tapi mungkin karena anak kecil ya Mbak, keras gitu kali, dia nggak kuat, mau jadi muntah. Aduh pokoknya aku senewan deh gitu, karena juga kakinya itu udah mulai nyut-nyutan. Karena kalau pertama-tama mungkin waktu digigit dia tuh mungkin shock, kaget, sakit, tapi makin lama kan makin bahasa Solon ya, kayak bengkak gitu kan. Jadi kakinya nyut-nyutan, terus dia badannya panas, terus antibiotiknya juga waktu itu kemarin dia kayak badannya masih nolak gitu, muntah. Wah pokoknya aku jam 2 pagi kebangun terus dia muntah segala macam gitu. Bapaknya kan lagi nggak di sini juga kan gitu. Nah sampai besok kalau misalnya masih panas ya harus ngambil darah, dicek nanti leukositnya dan segala macamnya seberapa gitu, apakah ada infeksi. Ke tempatnya virus. Jadi aku tuh lagi habis makan malam sama keluarga, makan malam sama mama papa semua gitu. Terus aku tuh udah niat mau ngajak Karo Chloe, emang pengen nginep di rumah saudaraku ini. Courage tuh nggak pengen, Courage tuh pengennya sama mami gitu. Cuma emang udah namanya lagi naas ya Mbak. Aku mau ke rumah virus, mau ke tempat virus kan, deket tuh dari restoran. Terus aku udah gini, apa Bang Courage ikut mami aja ya ke tempatnya Faas, adik anaknya virus kan ulang tahun. Terus apa nggak usah ya? Udah deh, aku tuh dua hati gitu, udah deh apa nginep aja sama kakaknya gitu, besok mami jemput ya habis berenang gitu, udah deh gitu planning. Ya itu aku ke virus sendirian, aku pulang, aku dapet telepon gitu, kaget lah, gigit sama piaraan itu, kaget tuh aku baru nyampe rumah, aku balik lagi, bawa ke IGD langsung gitu, ya shock lah Mbak. Nah sekarang kondisi Courage gimana nih dan penanganan medisnya ini? Ya kita langsung bawa ke dokter. Ini dia ke dokter pertama ke IGD, kemarin ke dokter anak yang biasa nanganin dia. Lagi lihat nih, maksudnya antibiotik dua-duanya udah mulai masuk per hari ini. Hari ini tadi malam masih panas, masih naik panasnya. Karena panas ya Mbak, jadi mukanya merah kan. Anakku tuh putih, jadi mukanya merah terus dia juga jadi rungsing gitu loh. Karena Courage itu tuh bukan anak yang gampang nangis gitu, enggak. Anaknya tuh sebenarnya tenang gitu loh. Makanya yang sedih dia tuh bilang sama aku gitu, kenapa sih ada namanya si musang ini, kenapa dia harus gigit aku, kan aku nggak gangguin dia, kan aku lagi anteng-anteng duduk, kok aku digigit sama dia, aduh hatiku kan hancur ya gitu. Lagi aku kebetulan maksudnya kenapa nggak aku bawa gitu loh Courage gitu ke toh, itu kan acara buat anak-anak juga, kenapa aku nggak bawa, karena dia bilang dia capek, udahlah mau pulang langsung gitu. Cuma ya dia memang kalau di depan memang ada bahaya, kadang-kadang ya udah kita memang kadang-kadang nggak pernah tahu kan gitu. Ada penyesalan juga ya Banget. Nggak bisa di samping Courage Banget. Gue kemarin masih harus ninggalin dia karena nggak bisa izin syuting. Terus sepanjang jalan
jalan gue syuting nangis ngerang-ngerang karena ngebayangin itu anak kakinya kecil begitu. Digigit musangnya juga kan udah bukan musang baby kan, musangnya udah lumayan tua ya, untuk ukuran musang udah tua juga gitu. Iya, terus giginya musang kan beda sama gigi anjing. Anjing aja kita kadang-kadang ya Allah, maksudnya terus gue nggak di situ lagi, nggak bisa melindungi dia gitu loh, bapaknya juga nggak ada gitu loh, ya gitulah Mbak. Jadi berapa kali tadi? Enggak ke rumah sakit tapi tetap dipantau dokter. Aku teleponan terus sama dokter di rumah. Per hari ini sih udah agak enak nih badannya, paling tadi agak sumeng sedikit, aku kasih paracetamol gitu. Terus rungsinya udah nggak terlalu, karena kemarin kan mungkin kaki nyut-nyutan, mau muntah, terus panas gitu badannya, sampai merah mukanya. Hari ini udah agak enakan, tapi harusnya tadi ada suster datang untuk ambil darah. Ya ntar kita lihat bagaimana kondisi besok gitu. Nah, Dada gimana nih pas dikasih tahu? Ya bapaknya mau pulang kan tadinya gitu, cuma aku bilang kan bapaknya masih harus temenin keluarga di sana. Terus aku bilang ya, maksudnya ini udah niat kalau Courage sehat ya gitu, nanti kita lebaran bertiga ke Australia untuk nemuin bapaknya. Mungkin dia juga rindu kali ya sama bapaknya juga, karena aku nanya gitu kan, Courage mau ditemenin Deda nggak gitu. Terus dia bilang dia mau dedanya, mau ketemu sama dedanya gitu. Jadi lebaran ini ya Courage sehat gitu ya, anak-anak aku bawa mau ketemu sama bapaknya. Karena kaki digigit Belum jangan sampai Mbak, jangan sampai ya Tuhan, dijauhin mudah-mudahan ya gitu. Ngebayangin dia digigit gitu aja hatiku udah hancur berkeping-keping, ngebayangin aku nggak di situ, nggak bisa ngejagain dia gitu. Apalagi kalau ngebayangin dijauhin ya, semoga sama Tuhan yang kayak gitu-gitu, semoga antibiotiknya semuanya panasnya juga nggak naik lagi gitu dan tidak ada infeksi gitu. Dikompres enggak, cuma dikasih antibiotik salep, dikasih 2 antibiotik makan. Nah itu mungkin di awal-awal badannya nggak kuat, jadi aku sekarang lapisin dulu pakai obat mah, dia makan dulu yang cukup baru dikasih antibiotiknya gitu. Kita belum balik lagi ke sana ya, kayaknya pasti ada trauma sih pasti ya gitu. Dia tadi kayak sama Joy juga kan, anjingku yang udah biasa kakinya kalau di bawah ada Joy kakinya diangkat. Terus tuh waktu di awal-awal aku bilang, kok nggak aku telepon mami, karena aku telepon mereka tiba-tiba aku pikir mau tidur karena aku telepon mereka, kok nggak telepon mami gitu. Terus dia jawab, dia bilang takut ntar mami stres. Coba, aduh, padahal kan maksudnya kalau dia langsung telepon kan aku udah di jalan, aku putar balik pasti lah, takut mami stres. Jadi mereka telepon ke dokter yang online gitu, tapi aku nggak bisa lah, terus aku bawa ke IGD biar dibersihin kan mukanya. Nah, untuk Chloe sendiri kakaknya gimana? Aduh, kata Chloe, kalau aku mungkin aku udah pingsan kali ini. Sebenarnya Courage itu lebih berani daripada kakaknya. Kakaknya itu lebih gampang takut gitu. Makanya aku ngeliat si Courage itu digigit, yang dewasa aja digigit musang aja pasti juga nyut-nyutan kesakitan kan, apalagi ini anak bocah umur 6 tahun gitu loh. Ya mungkin sesuai namanya Courage, artinya kan keberanian. Semoga Courage juga jadi anak yang selalu berani juga gitu. Nah, untuk musangnya sendiri ini artinya udah divaksin juga atau belum? Divaksin lengkap. Divaksin lengkap karena ini kan musang kesayangan kan gitu, maksudnya bukan musang liar piaraan. Yang aku bilang tadi Mbak, makan aja diperhatiin, vaksinnya semua diperhatiin. Dia kemarin jatuh aja kakinya dioperasi, dibawa ke dokter, jadi emang piaraan kesayangan gitu loh. Jadi ini betul-betul di luar, tapi balik lagi ya, maksudnya kita tetap aja punya piaraan, kita sayang-sayangnya tetap harus waspada penting, apalagi anak-anak ya. Aku juga sekarang misalnya kalau bawa anak-anak ke zoo, kadang-kadang kan megang-megang harimau, megang apa ya, tetap deh harus ada pendampingan, jangan dibiarin, karena namanya binatang ada animal instinct yang kadang-kadang manusia mungkin tidak pernah mengerti gitu. Mungkin aku salah, tapi tetap kalau aku sebagai ibunya sekarang, anak-anak kan kadang-kadang oh enggak udah ada pawangnya kok, tetap deh waspada, kita belajar juga kan, kita suka dengarkan experience pengalaman orang lain, tiba-tiba udah akrab tiba-tiba diserang. Jadi ya bukan berarti maksudnya binatang itu pasti nyerang, enggak sih. Dan keadaannya kondisinya musang itu kan katanya kadang-kadang jadi binatang menyerang kalau dalam keadaan yang terdesak gitu, atau dia kadang-kadang terancam atau bahaya. Ini kan enggak, kan kita nggak tahu hormonnya sedang apa ya kan binatang ini gitu. Tetap pokoknya waspada deh, waspada. Kalau buat aku, buat orang tua, mendingan kita agak sedikit overprotective deh sama anak, daripada kalau sudah digigit mau bikin apa, nangis juga nggak akan bisa ngembalin sakitnya anak lo. Dan orang tua mana yang ngebayangin anak digigit binatang ya kan, rasanya kan lo pengen beratnya nggak usah anak gue deh gitu, sedih banget gitu, bayangin anak kecil kakinya segitu gitu. Kendalanya ada
ada pengalaman juga nggak nih digigit binatang? Nah aku sebenarnya keluarga tuh ada mbak, makanya aku tuh sebenarnya dulu nggak pernah piara binatang, nggak pernah. Jadi makanya aku tuh, tapi aku gini, aku tuh takut binatang kan. Aku pengen sekarang aku piara binatang supaya anakku jadi pecinta hewan, pecinta binatang gitu. Karena dari dulu opung doliku, opung laki-lakiku tuh meninggal rabies, digigit anjing. Ya zaman dulu ya, tahun digigit anjing rabies. Nggak lama 3 hari meninggal. Ternyata anjingnya rabies kan. Mamiku waktu hamil aku lagi gede-gedenya tapi gigitnya bukan plak gitu, gigit aja. Tapi ternyata anjing liar dikasih susu dia rabies juga. Jadi harus sampai lagi hamil gede gue itu sampai dibawa dari Singapura tuh obat-obatannya spesial untuk disuntikin untuk nyelamatin anak di kandungannya. Waktu itu gue masih di perut 7 bulan kalau nggak salah. Jadi makanya bapak aku tuh sebenarnya bilang, udahlah nggak usah pakai piara-piara binatang, kita suka mungkin ada traumatik kan. Tapi aku tuh ngerasa aku tuh kok takut gitu nggak sama hewan sama anjing, nggak boleh harus mulai berani sayang gitu. Akhirnya kayak sekarang aku punya Joy di rumah anjingku, anak-anak juga akhirnya sayang kan. Terus aku pengen anak-anakku tuh juga sayang binatang, dan saudaraku ini juga pecinta binatang banget, sayang sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.